Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meilani Amalia, perwakilan dari SMK Negeri 1 Taliwang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bangka Belak. Nah, pasti penasaran ya? Saya akan menceritakan ya buat teman-teman. Jadi gini, pada zaman dahulu di Pulau Jawa terjadi suatu pergolakan besar di tengah masyarakat. Hidup mereka tidak aman apalagi tentram. Kehidupan mereka terganggu karena seringkali dilanda kerusuhan, pembantaian, dan peperangan. Melihat kondisi ini, sebagian menghindar dan menjauh dari tempat itu. Inilah yang dilakukan oleh seorang bangsawan Jawa bernama Raden Remo. Raden Remo mengajak pembantunya untuk keluar dari Pulau Jawa. Kepergian Raden Remo bersama pembantunya ini diikuti juga oleh kelompok-kelompok lain seperti kelompok orang Portugis yang ikut berjumlah 7 orang, kelompok orang Cina, kelompok orang Madura, kelompok orang Makassar, dan kelompok-kelompok lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, aman, tentram, dan damai. Raden Remo bersama kelompok-kelompoknya tadi akan menuju ke pantai. Mereka berangkat secara diam-diam dan terpisah. Ini mereka lakukan untuk menghindari penjagaan yang dilakukan oleh prajurit kerajaan. Nah, setelah itu, Raden Remo bersama kelompok-kelompok tadi bergegas naik ke Bahtera. Mereka tidak mau terlambat. Jika mereka terlambat, maka mereka akan ditinggalkan. Dan sebelum waktu keberangkatan tiba, hampir semua anggota kelompok itu sudah berada di atas Bahtera, tepatnya tengah malam. Bahtera yang mereka tumpangi ini perlahan-lahan meninggalkan pantai dan menjauh dari Pulau Jawa. Raden Remo bersama kelompok-kelompok tadi merasa lega karena sudah terlepas dari situasi yang sangat mencekam. Lagi pula saat itu air laut sangat tenang. Mereka juga tidak bertemu dengan kapal patroli kerajaan ataupun kapal perompak. Raden Remo bersama kelompok-kelompoknya tadi berlayar kemana angin bertiup. Lama-kelamaan, Bahtera yang mereka tumpangi ini memasuki di bawah angin sampai ke laut lepas, yaitu Samudra Hindia. Bahtera yang mereka tumpangi bermalam-malam mengarungi samudra. Sedikit demi sedikit, deburan ombak mengenai bahtera mereka. Push, push, push. Lama-kelamaan deburan ombak semakin kuat. Boom! Bahtera yang mereka tumpangi oleng ke kiri dan ke kanan. Kadang naik, kadang turun menukik. Wanita, anak-anak histeris. Laki-laki panik. Nahkoda dan kelasi pun kecut. Sungguh keadaan yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan. Antara hidup dan mati. Dan malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah untuk mereka yang tidak selamat. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dan bangsa ini selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, kapal mereka tadi yang didebur ombak sekarang sudah pecah. Seluruh penumpang jatuh ke laut. Yang bisa berenang berusaha untuk menggapai pecahan bahtera itu, ataupun alat yang bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mengapung. Ada yang mencoba untuk membantu keluarga, sahabat, kerabat, atau siapapun yang mereka bisa tolong. Dan saat itu pula, mereka melihat tidak ada lagi yang bisa ditolong. Mereka yang sempat meraih pecahan bangkai bahtera itu berkumpul dan beranjak meninggalkan tempat itu. Raden Remo dan yang lainnya yang selamat itu dibawa arus sampai ke Selat Alas. Cuaca masih buruk. Hujan deras disertai angin kencang masih terjadi. Kilat menyambar, gelombang datang silih berganti. Dan pada saat itu, Raden Remo dan kelompok-kelompoknya terdampar di pesisir pantai Tuananga, wilayah Desa Manta, Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat sekarang ini. Raden Remo dan kelompok-kelompoknya tadi mengadakan perundingan. Mereka berunding apakah mereka akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Nah, disinilah terjadi silang pendapat antara 3 kelompok tadi. Kelompok pertama ingin menetap diketuai oleh Raden Remo. Kelompok kedua ingin pergi jauh dari tempat itu diketuai oleh Song Hyang. Dan kelompok ketiga
diketuai oleh nahkoda Muru yang ingin melanjutkan atau kembali berlayar. Antara Raden Remu dan nahkoda Muru terjadi silang pendapat. Raden Remu beralasan bahwa perahu mereka sudah bocor, mana mungkin dapat melanjutkan perjalanan, dan di sini lebih aman daripada di kampung halamannya. Sedangkan nahkoda Muru beralasan bahwa perahu tersebut dapat dibuat lagi, bahkan dia lebih besar, yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan perundingan itu gagal total. Raden Remo memilih untuk pergi jauh bersama orang Portugis tadi untuk mendaki bukit, dan kelompok tersebut menjadi penghuni Mantar sekarang ini. Sedangkan Song Hyang pergi jauh dan mereka berada di daerah Sekongkang sekarang ini. Ada pameo di masyarakat Sumbawa bahwa nama Sekongkang berasal dari nama beliau, yaitu Song Hyang. Sedangkan nahkoda Muru yang ingin melanjutkan perjalanan membuat perahu atau bahtera itu. Namun, nahkoda Muru meninggal dunia, dan perahu yang mereka buat itu tidak selesai dan mangkrak sampai sekarang ini. Bahtera yang mereka buat itu lama-kelamaan berubah menjadi batu dan dinamakan Bangka Bela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.